Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Alda Gustari dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berupaya mengantisipasi kecurangan dan manipulasi data pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bulan Desember mendatang. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan, antisipasi terhadap kecurangan Pilkada Serentak 2020 wajib dilakukan Bawaslu melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU, kampanye para calon, dan memaksimalkan peran serta pemilih dalam proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Bahwa kunci utama penyelenggaraan pilkada ini ya sebenarnya Bawaslu. Ya kan? Kalau Bawaslu tidak kita perkuat, maka ini akan percuma semua. Kan cuma 3 para paslon itu untuk mengajukan keberatan. Pertama ke Bawaslu, kedua kepada PT UN, ketiga kepada MK. Tapi kan garda terdepan itu Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu harus betul-betul siap dengan perbawaslunya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus berharap KPU dan Bawaslu konsisten dalam menjalankan tugas kedisiplinan dan kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan kondusif dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Dengan adanya revisi Perpu nomor 10 ini, kita akan melakukan secara ketat pemberlakuan protokoler kesehatan sehingga kita juga berharap kepada seluruh gugus tugas, seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder untuk bersama-sama mematuhi itu. Karena Ajib dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mengimbau Komisi Pemilihan Umum atau KPU meniadakan pelaksanaan konser musik pada saat kampanye Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Aturan tentang konser musik tersebut tertuang dalam pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, di tengah kondisi pandemi saat ini, hematnya konser musik pilkada sebaiknya ditiadakan. Sufmi Dasko juga menambahkan, oleh karena itu dibutuhkan PKPU yang produktif dari penyelenggara pemilu agar tidak menjadikan klaster baru COVID-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Konser dan apapun namanya yang mengumpulkan massa banyak sebaiknya tidak diadakan. Nah itu tadi kami bilang bahwa KPU harus mengeluarkan PKPU yang produktif. Jangan kemudian akan ada timbul klaster-klaster baru ketika kemudian ada konser-konser di pilkada-pilkada. Sufmi Dasko juga menegaskan dengan penyampaian visi dan misi melalui media sosial atau sarana lainnya yang telah diatur oleh KPU, tentunya bisa lebih produktif ketimbang mengumpulkan massa dengan menggelar konser musik yang dapat menjadikan klaster baru penyebaran COVID-19. Pilkada. Nah saya pikir bagaimana caranya kemudian calon justru memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi, terutama juga bagaimana calon itu mengajak masyarakat untuk menguatkan menjalankan protokol COVID-19. Jadi bukan ada di konser-konser menurut saya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak tahun 2020 tetap dilanjutkan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Syamsur Rijal mengatakan beberapa waktu lalu Komisi 2 DPR RI memang mendapat masukan dari elemen masyarakat yang meminta agar pelaksanaan Pilkada 2020 untuk ditunda. Syamsur Rijal mengatakan alasan Pilkada 2020 tetap dilanjutkan karena pandemi COVID-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Setelah kita bahas secara mendalam tempo hari itu, ya beberapa kali kita coba bahas, kita bersimpulan bahwasanya penyelenggaraan pilkada itu harus dilanjutkan, ya harus dilanjutkan. Titik tolaknya adalah berangkat dari kondisi pandemi COVID ini.
Selain itu, Syamsur Rijal mengatakan pelaksanaan pilkada tahun ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah. Karena ada 270 daerah yang akan mengalami kekosongan pemimpin daerahnya jika pilkada tahun ini ditunda. Menurutnya, pilkada sangat penting agar terpilihnya para pemimpin daerah yang bisa mengambil kebijakan penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Dengan pemikiran bahwasanya kita berkeinginan untuk mencari solusi bagaimana pencegahan penyebaran yang terlalu luas terhadap COVID ini. Itu diperlukan dana. Oki Zulindra dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR mengenai demo buruh tolak RUU Ciptaker itu adalah hak konstitusi. Setelah jeda berikut. Terkait ada pernyataan serikat buruh yang akan menggelar demo besar di bulan Oktober untuk menolak klaster ketenaga kerjaan yang masuk dalam RUU Omnibus Law Ciptaker di Balik DPR RI, pimpinan DPR RI menilai hal tersebut merupakan hal yang umum dalam menyatakan pendapat yang diatur dalam konstitusi, di mana aspirasi yang ada sudah diakomodir dan masih dicarikan solusi agar menemui titik temu untuk seluruh pihak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan soal menyatakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Selama dalam koridor yang wajar, serikat pekerja juga sudah mengajukan aspirasinya pada parlemen. Sufmi Dasko juga berpendapat beberapa aspirasi dari buruh sudah dirumuskan di mana ada beberapa hal yang menjadi titik berat kawan-kawan serikat pekerja. Teman-teman serikat pekerja juga sudah mengajukan atau memberikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan kami juga sudah pernah bertemu merumuskan beberapa hal yang menjadi titik berat daripada kawan-kawan serikat pekerja. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan dari poin-poin yang dirumuskan antara serikat pekerja dan parlemen, ada yang sudah terakomodir dan ada juga beberapa yang masih dicarikan solusi terbaik. Sufmi Dasko juga menambahkan, harus ada titik temu yang terbaik agar tidak memberatkan semua pihak, terutama pemerintah dan pengusaha, khususnya yang terkait untuk kesejahteraan pekerja Indonesia. Dan beberapa sudah terakomodir. Dan beberapa masih dicarikan formula yang pas untuk kemudian dalam kondisi kita seperti sekarang ini bisa kemudian tidak memberatkan berbagai pihak, baik itu pengusaha, buruh maupun pemerintah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Dalam peringatan Hari Batik Nasional, DPR RI mendorong batik sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan peran serta masyarakat dalam melestarikan batik. Ditemui saat menghadiri pameran lukisan 150 tahun Mahatma Gandhi dan Hari Anti Kekerasan Dunia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendorong masyarakat Indonesia untuk mencontoh Mahatma Gandhi dalam melestarikan budaya. Dalam memperingati Hari Batik Nasional, Aziz mengajak masyarakat untuk menggunakan batik dalam rangka melestarikan budaya bangsa Indonesia. Karena industri batik berperan penting dalam membantu ekonomi kerakyatan, khususnya para pengrajin batik. Ini adalah warisan budaya para pendahulu kita yang harus kita lestarikan, dan juga di samping itu juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena pengrajin batik, dengan kita menggunakan batiknya, tentu ekonomi akan berjalan dan kultur budaya kita tetap kita pertahankan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma, mendorong seluruh elemen bangsa untuk melestarikan batik karena merupakan jati diri bangsa Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk lebih mendukung industri batik tanah air karena batik dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Ahmad Dimyati berharap batik tidak hanya diproduksi oleh pabrik saja, tetapi juga oleh home industry yang dibangun mulai dari tingkat desa.
Jadi saya berharap industri-industri yang ada di home industri yang ada di desa dan kelurahan itu harus dibantu oleh pemerintah dan juga dipromosikan supaya batik bisa bagaimana meningkat ya dari income. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadlizon menyoroti normalisasi hubungan kerjasama Uni Arab Emirates atau UAE dan Bahrain dengan Israel. Ia menilai normalisasi tersebut sebagai sebuah kemunduran. Bahrain menjadi negara Teluk kedua yang meresmikan hubungan dengan Israel. Pada Agustus lalu, Uni Emirat Arab melakukan tindakan serupa. Fadlizon menilai normalisasi tersebut menandakan tidak adanya front yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan hanya akan memecah konsentrasi serta menimbulkan polemik baru. Ya, sebenarnya kita sangat menyayangkan ya bahwa negara-negara di Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab ya dan diikuti sekarang oleh Oman dan Bahrain ini tidak mempunyai satu front yang sama ya, terutama terkait dengan Palestina. Saya kira ini adalah sebuah kemunduran karena dengan adanya kerjasama ini tentu akan terpecah konsentrasi dan kita akan terlibat di dalam sebuah polemik bekerjasama atau tidak bekerjasama dengan Israel. Fadlizon juga menyampaikan, posisi politik luar negeri Indonesia sangat jelas. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, dalam hal ini saya kira posisi Indonesia sangat jelas, politik luar negeri kita juga sangat jelas. Kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan kita ingin Israel mengakui Palestina dan kita juga memperjuangkan selalu Palestina di forum-forum internasional untuk menjadi negara yang merdeka. Afi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah mengadaptasi sistem kerja digital dalam menyelesaikan target kerja dan PNBP di akhir tahun 2020 karena dapat mempermudah kerja pemerintah serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah mengadaptasi sistem kerja digital dalam menyelesaikan target kerja dan PNBP di akhir tahun 2020 karena dapat mempermudah kerja pemerintah serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Banggar DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan, sektor penerimaan bukan pajak tahun 2020 belum mencapai target karena imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, Anggia mendorong pemerintah mengadaptasi sistem layanan digital karena layanan publik tetap harus berjalan. Namun, dengan sosialisasi kebijakan secara lebih masif. Kita juga yakin, teman-teman Banggar yakin pemerintah punya intelektual, punya pemikir-pemikir bagaimana mencari terobosan untuk itu juga gitu. Kita juga ngasih kesempatan untuk ke pemerintah untuk mencari terobosan yang lebih gitu juga. Sementara itu, anggota Banggar DPR RI Joni Allen Marbun menyampaikan, pemerintah di bidang layanan publik tetap harus menjadikan kualitas layanan serta kepuasan publik menjadi fokus utama dan tidak hanya mengejar pemenuhan target PNBP. Untuk itu, pemerintah harus cepat beradaptasi dalam mengelola sistem layanan digital agar mudah diakses masyarakat. Nah, dividen itu adalah katakanlah bagian pemerintah dari BUMN-BUMN yang diberikan oleh negara terhadap modal melalui penyertaan modal negara. Nah, itu yang tidak signifikan, itu yang harus kita kejar. Di situasi begini harusnya dividen itu harus lebih baik gitu loh, harus lebih baik ya. Jadi dividenlah yang paling utama yang akan kita kejar dalam konteks penerimaan bukan pajak. Amita dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Untuk itu tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk berhati-hati menggunakan bekas pengembangan lahan gambut atau PLG dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan nasional.
Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Andi Akmal mengatakan pembangunan lumbung pangan nasional untuk kedaulatan dan ketahanan pangan membutuhkan perencanaan yang matang. Salah satunya mempertimbangkan kelayakan daerah dan lahan yang akan digunakan. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak ekosistem seperti masa Orde Baru. Perlakuan khusus ya, perlu ada teknologi khusus dan secara ekonomi juga itu tidak terlalu menguntungkan gitu ya. Artinya jangan sampai niat baik ini ya kan tidak diiringi semangat yang baik, niat yang baik, tidak diiringi dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik sehingga nanti mubazir ya negara menjadi rugi gitu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menilai food estate akan berhasil jika melibatkan para peneliti yang telah teruji. Hasil riset dan penelitian yang ada harus dikaji ulang untuk mencegah kegagalan di masa lalu sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga dan kementerian. Karena kalau tidak tadi salah sasaran, varietas yang dikembangkannya tidak cocok dengan tanah yang ada. Nah itu kan harus berdasarkan hasil-hasil penelitian. Karena tanah di Kalimantan Tengah itu rawan gambut, ya kan? Nah itu ada penelitiannya, jadi harus diberi kapur berapa persen, kemudian harus di-treat dulu, kemudian varietas. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. RUU Omnibus Law akan disahkan DPR RI bersama pemerintah setelah pengambilan keputusan tingkat 1, meski ada 2 fraksi yang menyatakan menolak pengesahan RUU tersebut. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mengingat substansi rancangan undang-undang tersebut sangat kompleks dan rumit. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah tugas yang ringan. Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengorbankan berbagai hal. Dengan segala dinamikanya, alhamdulillah bisa selesai dan diputuskan hari ini, tentu dengan sikap fraksi yang berbeda-beda. 7 fraksi menyatakan setuju, diantaranya dengan catatan-catatan, tapi pada intinya setuju untuk dilanjutkan ke paripurna. 2 fraksi menyatakan menolak. Nah, dan itu bagian dari demokrasi kita, dan itu indahnya kita berdemokrasi tidak mempengaruhi keabsahan pengambilan keputusan. Sementara itu, anggota Balek DPR RI Amin menjelaskan sejumlah alasan fraksi PKS DPR RI menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Salah satunya proses pembahasan rancangan undang-undang yang terkesan terburu-buru. Padahal, masih banyak poin yang belum terakomodasi dalam rancangan undang-undang tersebut. Contohnya, sektor ketenagakerjaan nasional yang masih perlu disempurnakan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita memang tidak menafikan bahwa ada pasal-pasal positif yang kita diapresiasi, masukan-masukan kita, tapi juga banyak yang tidak diapresiasi, belum sesuai dengan harapan kita. Itu akhirnya itu yang menjadikan kita menolak. Ya, di antaranya tentu yang paling krusial masalah buruh. Masalah buruh itu yang paling krusial tentu itu masalah pesangon sensitif. Habibie dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Alda Gustari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.